Bidang pengembangan pribadi. 1. Aspek-aspek bimbingan pribadi. Pengembangan pribadi siswa melalui pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah bisa diwujudkan melalui layanan bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi adalah jenis bimbingan yang membantu para siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadi. Di atas telah disebutkan bahwa masalah individu ada yang berkenaan dengan dirinya sendiri. Bidang pengembangan pribadi siswa mencakup keduanya, yakni mengembangkan aspek-aspek pribadi siswa yang menyangkut dengan Tuhan dan dirinya sendiri. 2. Makna bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi bisa dimaknai sebagai suatu bantuan dari pembimbing kepada terbimbing individu agar dapat mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi dan mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara baik. Tujuan bimbingan pribadi. A. Mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi. B. Mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara baik. 4. Bentuk-bentuk layanan bimbingan pribadi. A. Layanan informasi. B. Layanan pengumpulan data. C. Layanan orientasi. B. Bidang pengembangan sosial. 1. Aspek-aspek bimbingan sosial. Selain problem yang menyangkut dirinya sendiri, individu juga dihadapkan pada problem yang terkait dengan orang lain. Masalah individu ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat sosial. 2. Makna bimbingan sosial. Bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri, dan bimbingan atau bantuan dari pembimbing kepada individu agar dapat mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara baik. 3. Tujuan bimbingan sosial. Berdasarkan pengertian di atas, tujuan utama pelayanan bimbingan sosial adalah agar individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik melalui dengan lingkungannya. Bimbingan sosial juga bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial sehingga individu dapat menyelesaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. 4. Bentuk-bentuk layanan bimbingan sosial. 1. A. Layanan informasi. B. Layanan orientasi. C. Bidang pengembangan kegiatan belajar. 1. Aspek-aspek bimbingan belajar. Siswa di sekolah dan madrasah baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat memiliki masalah yang satu sama yang lain berbeda tingkat kompleksitasnya. Masalah siswa di sekolah dan madrasah ada yang disebabkan oleh kondisi dalam diri siswa sendiri, yang ada yang disebabkan oleh kondisi dari luar diri siswa. 2. Makna bimbingan belajar. Bimbingan belajar atau bimbingan akademik adalah suatu bantuan dari pembimbing kepada individu siswa dalam hal menemukan cara belajar yang tepat dalam memilih program studi yang sesuai.
intelektual sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Siswa-siswa yang perkembangannya terhambat atau terganggu akan berpengaruh terhadap perkembangan atau kemampuan belajar. 4. Bentuk-bentuk layanan bimbingan belajar. A. Orientasi kepada para siswa tentang tujuan institusional. B. Penyendaran kembali secara berkala tentang cara belajar yang cepat selama mengikuti pembelajaran di sekolah. C. Bantuan dalam memilih jurusan dan program studi yang sesuai, memilih kegiatan-kegiatan non-akademik yang menunjang usaha belajar yang memilih program studi. D. Pengumpulan data siswa yang berkenaan dengan kemampuan intelektual. D. Jenjang pengembangan karir. 1. Aspek-aspek bimbingan karir. Karir tertentu berkaitan erat dalam latar belakang pendidikan. Oleh sebab itu, bimbingan karir di sekolah dan madrasah harus mudah dikembangkan. 2. Makna bimbingan karir menurut Winkel 1991, bimbingan karir merupakan bantuan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, pemilihan lapangan pekerjaan atau jabatan profesi tertentu, serta membekali diri agar siap memangku jabatan tersebut dan dalam menyelesaikan diri dengan tuntutan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. 3. Tujuan bimbingan karir. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa tujuan pelayanan bimbingan karir di sekolah dan madrasah adalah A. Agar siswa memperoleh informasi tentang karir atau jabatan atau profesi tertentu. B. Agar siswa memperoleh pemahaman tentang karir atau pekerja atau profesi tertentu secara benar. D. Agar siswa mampu merencanakan dan membuat pilihan-pilihan karir tertentu kelak setelah selesai dari pendidikan. E. Bidang pengembangan kehidupan berkeluarga. 1. Aspek-aspek pengembangan kehidupan berkeluarga. Aspek-aspek kehidupan berkeluarga penting dimasukkan dalam program layanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah, sehingga siswa bisa memperoleh pemahaman yang benar tentang kehidupan berkeluarga. Aspek-aspek kehidupan berkeluarga yang membutuhkan layanan bimbingan dan konseling antara lain: A. Pemahaman tentang fungsi-fungsi peranan dan tanggung jawab keluarga. B. Pemahaman tentang kesalahan reproduksi pada manusia. C. Perilaku seksual yang benar. D. Pernikahan. E. Perceraian. 2. Makna bimbingan kehidupan berkeluarga. Bimbingan
agar siswa memperoleh pemahaman yang benar tentang kehidupan berkeluarga. Selain itu, bertujuan agar para siswa mampu memecahkan masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan berkeluarga. 4. Bentuk-bentuk layanan bimbingan pengembangan kehidupan berkeluarga. A. Data tentang kesehatan siswa. B. Status siswa dalam berkeluarga. C. Data tentang orang tua. D. Data tentang saudara dan lain-lain. F. Bidang pengembangan kehidupan beragama. 1. Aspek-aspek pengembangan kehidupan beragama. Beberapa aspek pengembangan kehidupan beragama yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dan bimbingan madrasah adalah suasana, lembaga, dan objek keagamaan seperti upacara ritual keagamaan, sarana ibadah keagamaan, situs dan peninggalan keagamaan. 2. Makna bimbingan kehidupan beragama. Makna kebimbingan pengembangan kehidupan beragama adalah yang diberikan pembimbing kepada terbimbing siswa agar mereka mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan beragama. Melalui layanan bimbingan konseling, para siswa dibantu mencarikan alternatif bagi pemecahan masalah-masalah yang berkenaan dengan kehidupan beragama. 3. Tujuan bimbingan kehidupan beragama di sekolah dan madrasah. Tujuan layanan bimbingan dan konseling bidang kehidupan beragama adalah agar siswa memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang ajaran agamanya. Dengan perkataan lain, dapat memecahkan berbagai problem yang berkaitan dengan kehidupan beragama yang dihadapi individu, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga dan masyarakat. 4. Bentuk-bentuk layanan bimbingan beragama di sekolah dan madrasah. A. Layanan informasi untuk bidang pengembangan kehidupan beragama. B. Layanan orientasi untuk bidang pengembangan